Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isra Hidayat dari Prodi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai. Di sini saya hanya ingin sedikit mengulang materi-materi semester 1 yang telah disampaikan oleh Bapak Rian Prayudi Saputra SHMH selaku dosen saya dari mata kuliah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Dasar Pancasila telah ada pada zaman kerajaan ini, yaitu Empu Prapanca menulis Negara Kertagana 1365 yang di dalamnya terdapat istilah Pancasila, dan Empu Tengtular mengarang buku Sutasana di mana di dalamnya terdapat slogan Persatuan Nasional yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhanda Dharma Mangrua, yang artinya walaupun berbeda-beda namun satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan berbeda. Pancasila sebelum kemerdekaan. Dr. Rajiman Wedioningrat selaku Ketua BPUPKI meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan. Kemudian Profesor Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori negara, yaitu 1. Teori negara perseorangan atau individual, 2. Paham negara kelas, 3. Paham negara integralistik atau negara tidak menjamin kepentingan individu. Selanjutnya, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang disahkan oleh PPKI tidak serta berjalan mulus. Terjadi pemberontakan seperti pemberontakan PPKI, pemberontakan DITII, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, pemberontakan Permesta, dan pemberontakan APRA. Pancasila pada masa Orde Lama diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa inilah pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila pada masa Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, akan tetapi implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup pada tafsiran lain, dan Pancasila tidak terlaksana dengan baik. Terbukti dengan terpilihnya Soeharto sebagai presiden selama 32 tahun. Baiknya, perekonomian negara kita dapat dibilang menjadi salah satu negara berkembang terbaik di Asia. Pancasila pada masa reformasi dipermasalahkan karena di sini setelah terjadi krisis moneter, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi dan menuntun masyarakat. Baik terjadi pergolakan di masyarakat, bisa dibilang tuntunan membangun Pancasila dimulai dari awal dampak reformasi 1908. Hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hubungan formal, maksudnya adalah Pancasila berkedudukan sebagai norma yang positif. Yang kedua yaitu hubungan material, maksudnya adalah kedudukan undang-undang sebagai kaidah hukum negara yang mana esensinya dari pokok kaidah yang fundamental. Penjelasan Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu sebagai berikut. 1. Pokok pikiran 1 berintikan
persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut pokok pikiran 1, yaitu penyelenggara negara harus mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan. Kedua, pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus dilaksanakan dalam UUD sehingga tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan berdasar kepada pokok pikiran 1, yaitu persatuan. Yang ketiga, pokok pikiran 3 berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk ke dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan rakyat. Yang keempat, pokok pikiran 4 berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini merupakan asas moral bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi yang berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negara. Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat ini artinya ilmu tertinggi dari ilmu agama, sains, dan lain-lain, atau puncak ilmu tertinggi atau cabang tertinggi dari ilmu yang lain. Filsafat yang artinya ilmu dan Pancasila dasar ilmu. Dari sini kita bisa menciptakan sebuah ilmu. Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramid, yaitu sila 1 sebagai landasan ontologis tidak langsung berarti Tuhan menjadi penyebab tidak langsung adanya Pancasila. Sedangkan sila kedua merupakan landasan ontologis langsung karena manusia menjadi penyebab langsung adanya Pancasila. Artinya Pancasila ada itu karena adanya manusia Indonesia yang merumuskan dan menjadikan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Sila ke-1 dan 4 memiliki substansi asas demokrasi. Dalam Pancasila menunjukkan bahwa tujuan bangsa Indonesia selalu diliputi oleh nilai-nilai religius pada sila 1 dan nilai etis dan estetis pada sila 2, 3, 4, dan 5. Pancasila sebagai sistem etika. Etika artinya moral. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bangsa ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur tingkah laku atau perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dari kelima Pancasila sebagai pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hakikat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu yaitu suatu lembaga pendidikan guna mengembangkan kualitas ilmu pendidikan yang bermutu. Itulah video dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.